Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada berita yang sangat menarik dan mengundang pertanyaan bagi kita semua, ya. Terutama para lelaki. Ini mengundang emosi istri. Saya tidak tahu mengapa ya ketika istri mengajak suami melakukan sesuatu, tetapi sang suami menolak. Nah, inilah akibatnya. Ketika menolak ajakan sang istri, suaminya dibakar. Supaya tidak mengundang fitnah, saya akan bacakan untuk Anda semua. Langsung dari sumbernya. Dari Detik Jatim. Tragis, suami di Kediri dibakar istri. Gegara kerap tolak ajakan bercinta. Kediri. Teriakan perempuan minta tolong tiba-tiba memecah ketenangan warga perumahan Wilis Indah 2 Kediri. Warga yang mendengar sekonyong-konyong membuat semburat keluar. Suara perempuan tersebut ternyata bersumber dari arah rumah Siti Masitoh. Perempuan 30 tahun itu tampak histeris di depan rumahnya yang tengah dilalap si jago merah. Warga yang berdatangan lalu mencoba membantu memadamkan dengan alat seadanya di rumah Jalan Haji nomor 1 itu. Baru saja api bisa dipadamkan, warga dikejutkan dengan sosok mayat laki-laki yang telah gosong. Belakangan diketahui mayat tersebut adalah Marno, suami Masitoh. Kasus kebakaran yang menewaskan Marno ini lantas dilaporkan ke polisi. Polisi yang datang kemudian melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Penyelidikan dipimpin langsung oleh Kapolres Kediri Kota saat itu, Kompol Tomsi Tohir. Sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut kemudian diperiksa, tak terkecuali Masitoh. Dalam keterangannya, Masitoh menyebut kebakaran tersebut akibat korsleting listrik. Masitoh mengungkapkan saat itu suaminya ada di dalam rumah terjebak. Namun petugas yang melakukan olah TKP menemukan fakta lain bahwa sumber api berasal dari tubuh Marno, bukan dari arus pendek listrik yang disebut oleh Masitoh. Dengan dugaan Marno tewas dibakar, istrinya pun menyeruak. Masitoh selanjutnya diamankan ke Mapolres Kediri Kota. Di sana ia diperiksa secara intensif. Di hadapan penyidik, Masitoh lalu mengakui telah menghabisi dan membakar suaminya. Masitoh menjelaskan, sebelum membakar ia terlebih dahulu menghabisi suaminya dengan sebuah parang. Parang dibacok. Golok ya, kalau nggak tahu parang golok ya. Apa ya, ada saja ya kejadiannya. Ternyata loadingnya lambat nih. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu, Masitoh lalu merekayasa dengan membakar tubuh Marno. Hal ini dilakukan agar suaminya dianggap tewas karena kebakaran rumah. Yang lebih mengejutkan lagi, Masitoh menyebut pemicu pembunuhan lantaran Marno tak pernah lagi memberinya nafkah batin.
Masito menyebut Marno kerap menolak jika diajak berhubungan badan. Oh alah. Oh ini. Sakit hati Masito semakin menjadi-jadi karena saat tidur suaminya juga kerap membelakanginya. Marno juga disebut senang menyendiri dan tak mau lagi berkumpul dengan anak-anaknya. Marno dan Masito diketahui telah membina rumah tangga selama 17 tahun dan dalam pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu usianya 16 tahun dan 9 tahun. Sudah nggak usah dibaca lengkapnya. Begini teman-teman ya. Masalah hubungan apa tadi itu? Hubungan suami istri. Itu saat ini bukan hal yang tabu ya. Ketika istri meminta, suami tidak memenuhi, itu bukan berarti ya, ini saya bukan membela suami ya, bukan membela pria ya, bukan berarti suami itu tidak menghormati, tidak menghargai. Terkadang suami juga nafsunya menurun. Nafsu menurun itu karena apa? Karena situasi kondisi ekonomi, kemudian juga masalah kesehatan dan sebagainya. Jadi jangan lantas berpikir bahwa suamiku tidak mau, jangan. Itu salah. Haruslah berpikirnya harus positif. Ini suamiku kenapa ya, sedang sakit atau sedang tidak enak badan atau sedang ada masalah. Itu bisa saja terjadi kepada siapa saja. Itu jangan terus mengambil kesimpulan bahwa suamiku sudah enggak mencintai gitu. Jangan. Terkadang itu laki-laki juga daya apanya itu ya, daya gairahnya ya menurun. Menurun itu bukan karena apa? Mungkin karena makanannya kurang bergizi ya kan, atau mungkin banyak pikiran, atau mungkin masalah ekonomi, dan semua itu bisa menurunkan gairah gitu ya. Sama juga si istri. Jadi ketika istri tidak mau diajak sama suami, jangan berpikir bahwa istrinya sedang tidak suka lagi sama suami, enggak begitu. Jadi kita harus memahami istri sedang lelah, istri sedang capek, istri sedang ada persoalan. Jadi kita tidak boleh juga menganggap bahwa istri tak lagi bergairah dengan pasangannya. Intinya adalah saling memahami, saling mengerti, gitu ya, saling memahami dan saling mengerti, dan semua hal itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Jangan langsung mengambil kesimpulan, kurang ajar, bakar saja. Ini masalah. Ini salah satu contoh yang terjadi, ya. Suaminya sedang tidur kemudian dibunuh dengan golok, kemudian dibakar. Ya tentu saja mencoba menghilangkan jejak, tapi akhirnya terungkap. Demikian, semoga bermanfaat.